Hai, jumpa lagi dengan kita di sini masih di podcast Rumah BUMN Cirebon. Masih bersama saya Salim dan juga masih ditemani oleh teman kita ada Imam. Nama lu ribet amat sih, Imam. Iya, makanya nama aja manggilnya Pak. Iya, Imam aja ya. Ya, Mas Imam. Ada al gitu, al Gufoni, al apa. Aturan Arab enggak, dia bilang. Cuman alnya aja ikutin. Ya, Mas Imam, sama Mas Iya. Imam dong. Di apa namanya itu, Mas Imam di salah satu UMKM yang ikut di Rumah BUMN Cirebon. Iya, pasti. Ya. Apa sih Mas keuntungan bergabung di Rumah BUMN Cirebon itu apa sih? Banyak banget keuntungannya. Yang pertama itu kita bisa menambah wawasan tentang ilmu manajemen bisnis terutama karena kita Oke. kan seorang pengusaha, tentunya kita harus mempunyai bekal atau dasar fondasi ilmu tentang berbisnis, bagaimana cara berbisnis yang baik sesuai kaidah yang telah ditetapkan. Wait, tapi kan itu udah didapat dari keluarga. Yang itu kan Mas Iya. Imam kan sudah keluarganya memang pengusaha, punya toko baju, ya kan? Kenapa harus gabung lagi di Rumah BUMN Cirebon untuk menerapkan ilmu gitu kan? Karena kalau kita hanya cukup satu sumber saja itu tidak puas, Pak. Mumpung kita masih semangat, masih muda, carilah ilmu tuh di mana saja, kapan saja. Oke. Eh, apa aja sih yang ada di Rumah BUMN Cirebon tuh? Maksudnya hanya belajar aja? Apa ada kegiatan kayak bazar, kayak gitu-gituan lagi atau bagaimana sih? Ada belajar juga tentunya, kemudian kita tuh benar-benar langsung praktek langsung. Jadi Oh. ketika ada materi langsung kita Ya. aplikasikan, implementasikan ke bisnis kita masing-masing. Hmm. Contohnya, misalkan kayak kita pernah belajar design thinking produk. Mm-mm. Nah, kita belajar dulu, materi dulu, baru kita mengaplikasikan implementasinya di bisnis masing-masing. Gitu. Itu Mas Imam terapkan Terapkan tentunya. dan berhasil. Alhamdulillah berhasil. Wah, luar biasa guys ya. Jadi bukan hanya belajar, tapi diterapkan di prakteknya dan luar biasa berhasil. Jadi Mas Imam di LBC atau Rumah BUMN Cirebon itu ada kelas kayak Inbis gitu ya. Iya, Mas benar. Imam itu batch berapa? Saya batch 4. Oh, batch 4. Luar biasa Saya ya. mengikuti RBC itu dari RBC batch 2, pendaftar Oke, itu oke, online. oke. Kemudian nggak tahu kenapa saya jodohnya bersama batch 4 gitu. Emang jodohnya bersama batch 4 ya. Iya, karena saya dari batch 2 ikut ADM nggak lolos, nggak tahu kenapa ya. Batch 3 nggak lolos, batch 4 lolos. Gitu. Tapi kalau kita lihat nih baju kita seragam ya. Iya, Ini financial freedom. freedom. Apa sih menurut Mas Imam financial freedom itu? Financial freedom itu adalah bagaimana kita memanage keuangan kita itu dengan takaran yang sudah ada di manajemen. Misalkan dari rumus 50 30 10 10 gitu. Apa tuh? Jadi 50 itu kebutuhan pokok kita. Kemudian Dari keuntungan penjualan. ya, Oh, 50, gitu. 30, 10, 10, investasi, dana darurat, dan tabungan. Tentunya. Jadi, kita itu bisa memisahkan antara uang pribadi sama uang perusahaan. Dulu sebelum saya mengikuti Inbis itu, saya tidak bisa membagi uang pribadi sama perusahaan. Masih campur aduk gitu. Akhirnya, mau nggak mau ya bingung juga ya Pak ya pembukuannya. Ya. Tapi ketika kita sudah mengikuti Inbis berjalan 2 tahun ini, ya Alhamdulillah sih untuk masalah keuangan tuh sudah terselesaikan gitu. Dari Oh. 50, 30, 10, 10. Luar biasa ya. Jadi sebelum ikut Inbis itu Mas Imam tidak bisa mengerti atau mempraktekkan dengan apa namanya itu? Dengan rumus 50 20 10 10 tadi. 50 30 10 10 tadi. Tapi setelah ikut kelas Inbis di batch 4 tadi ya. Iya. Mas Imam bisa mengaplikasikannya dan berhasil. Berhasil. Karena kita di situ benar-benar mau nggak mau, suka nggak suka memang harus diterapkan sih Pak. Awalnya memang sulit bagi kita selaku pengusaha itu, memang sulit, tapi bagaimana kita caranya harus mau nggak mau, siap nggak siap, harus siap gitu Pak. Iya, Jadi, karena banyak sekali kan pemirsa pemirsa YouTube kita itu dia menganggap bahwa itu kan cuma teori ya kan, adanya di kita aja prakteknya bagaimana apa namanya itu 50 30 10 itu teori aja sih gitu kan. Nah, terus banyak juga yang nyinyir kan, Iya, ngapain pastinya. ikut kelas-kelas begitu, toh nggak dengan kelas begitu juga kita bisa
usaha, kita bisa jualan dengan laku, dengan apa gitu. Kalau tanggapan Mas Imam bagaimana sih? Kalau yang kayak gitu mungkin dia kurang bergaul aja ya. Mungkin bergaulnya lebih sempit lingkupnya. Jadi dia sudut pandangnya ya berjual itu ya berjualan tanpa adanya ilmu. Jadi dia cuma hanya kejar marketing aja, padahal dalam bisnis itu ada FMOH-nya. Finansial, marketing, operational, dan human resource. Wah, keren ya Mas Imam, udah seperti pengajar ya, udah paham betul ya. Mas, target ke depan gimana Mas untuk usaha LGC ini Mas? Targetnya, yang pertama targetnya tentunya kualitasnya mungkin lebih ditingkatkan lagi. Kemudian dari segi operasionalnya mungkin lebih adanya itu mesin baru, mutakhir baru sih tentunya itu ya untuk memperlancar proses produksi juga sih Pak gitu. Kemudian menambah menambah pangsa pasar juga gitu. Nggak cuma di Ayu Majak Kuning aja gitu. Sekarang udah berapa karyawan Mas? Untuk produksi itu ada kisaran 12, tapi untuk 12 karyawan. Iya, itu kan sekarang karena ada penurunan permintaan pasar, daya beli fashionnya mungkin ada sedikit berkurang. Ya, karena belum peak seasonnya ya nanti ya. Boleh tahu nggak sih Mas, ini di luar ini ya, boleh tahu nggak sih rate harga baju-baju LGC ini sekitar berapa nih? Untuk yang seperti ini ya, yang di belakang ini, yang couple ini saya jual untuk retailnya Pak itu 475. Dapat 2? Iya, dapat 2 itu. 475 dapat 2 baju. Iya, itu untuk retail ya. Untuk retail. Ukuran dari S sampai dengan jumbo. Ini ukurannya M. Ini M. Iya. Dari S sampai dengan jumbo dengan harga yang sama. Sama. Jadi nggak harus ukuran beda ya. Iya. Harganya beda ya. Jadi ukuran jumbo pun harganya sama 475 1 sen ya. Ini udah dapat 2 baju. Nah, Mas Imam, kan banyak sekali nih ilmu yang dapat dari Mas Imam tadi kan tentang mengikuti kelas atau mengikuti aktivitas di Rumah BUMN Cirebon. Sementara UMKM yang belum ikutan tuh banyak sekali di luar sana, dan banyak ada yang merasa ketakutan, ada yang merasa males gitu kan. Apa sih pesan Mas Imam untuk UMKM yang belum bergabung, bahkan belum mau menunjukkan dirinya bahwa dia itu adalah UMKM yang punya potensi? Bagaimana menurut Mas Imam? Bagi para UMKM di luar sana, khususnya wilayah Cirebon dan sekitarnya, buat teman-teman yang mau menambah ilmu wawasan gitu, jangan ragu-ragu untuk bergabung di Rumah BUMN Cirebon. Tentunya di sana itu banyak kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, teman UMKM yang baru bisa sharing dan dengan pengajar yang menyenangkan tentunya ya Pak ya. Gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau ada open recruitment batch 6 itu ya, langsung aja daftar. Sekarang batch 5 ya, karena batch 6 ya. Batch 5 udah selesai kan, batch 6. Langsung aja daftar, biasanya di pertengahan tahun. Iya, pertengahan tahun ya. Iya, jadi biasanya daftar dulu aja ya, nanti daftar dulu aja. Kurasi gitu ya. Kurasi itu mah gampang gitu. Tuh guys, jadi daftar aja dulu, nanti ada kurasi, dihadapi kurasinya, setelah itu nanti masuk ke batch 6, karena sekarang berjalan batch 5 ya, nanti ada batch 6, nah itu ikut aja. Atau kalau nggak main-main ke Rumah BUMN Cirebon, di sini banyak kok yang bisa di-sharing di sini, atau yang lain juga banyak di Rumah BUMN Cirebon. Guys, itu tadi obrolan-obrolan kita dengan owner dari LGC, 5 Gadis Cantik Fashion ya kan, dan juga owner dari Nada Busana. Banyak sekali ilmu yang kita dapat, baik dari pengalaman berbisnisnya maupun penjualannya, marketingnya, dan pesan-pesan untuk UMKM yang lainnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, tetap di Rumah BUMN Cirebon, masih bersama saya Salim di sini. Bye. Thank you.